Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, dan dimana kita bisa lihat ini di depan jam menunjukkan pukul 14.06, yaitu tepatnya hari Minggu Sunday 17 Agustus 2025 ya. Serta perlu juga diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas, beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar, maupun di sharing ke teman-teman ya. Dan ini kita sudah mengetahui bahwa ini barusan diupdate, ini di wallpaper menunjukkan no deal until there's a deal. Jadi tidak ada kesepakatan pada pertemuan antara Trump dan Putin di Alaska, dan ini diterbitkan pada tanggal 16 Agustus pukul 12.26 siang hari ya. Jadi ini berita saya dapat pada tanggal 16 Agustus, yaitu hari Sabtu jam 12.26 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, bagaimana kelanjutan dari purchasing kita bisa lihat, yaitu pertama di baris sebelah kiri paling atas, di mana harga tertinggi emas menunjukkan pada angka 3348.79, sedangkan rendahnya ataupun low-nya pada angka 3332.43 dan berakhir pada angka 3335.27. Dan seperti biasa saya memakai indikasi itu perbandingannya dengan silver, yaitu dengan kode XAG USD ya, di mana high menunjukkan pada angka 38.09, sedangkan low-nya pada angka 37.67 dan berakhir pada angka 37.99. Oke lah, lalu kemudian bagaimana dengan purchasing saya? Kita bisa melihat sekarang, dan kita bisa lihat ini BTC USD yaitu Bitcoin masih berjalan, yaitu di kisaran 118.000 ya. Oke, dan ini purchasing saya yang hari Kamis ya, itu dimana masih udah dijelaskan kemarin di halaman kemarin ya. Kemudian kita akan buka selanjutnya, yaitu dimana indikasinya saya mengatakan untuk harga tertingginya pada tanggal 15 Agustus ya, yaitu pada kisaran harga yang normal ataupun yang kecil, di mana high-nya saya mengatakan pada angka 3360 sampai dengan 68, itu tidak terjadi ya, dan hanya tertinggi itu pada angka 3346 ya, itu pada bursa Amerika pentokannya, sedangkan low-nya itu pada angka 3340 sampai dengan 45, itu dilewatin ya, jadi lebih rendah menjadi 33 untuk harga beli, dan saya juga mengutarakan itu pada 19.30 itu adalah kuncinya, di mana itu bisa menembus angka 3355, itu sudah dipastikan akan naik, dan perlu diperhatikan itu pada pukul 21 baru akan terjadi kenaikannya. Lalu ini perkiraan saya pada range yang besar ya, itu untuk tanggal 15 Agustus, di mana saya mengatakan tingginya pada angka 3380 sampai dengan 3385 itu tidak terjadi ya. Dan low-nya itu saya mengatakan 3338 sampai dengan 3340 itu terjadi disebabkan karena low-nya itu 3333 untuk harga beli ya. Dan ini ada dua step. Step yang pertama kita akan mencoba melihat pada pukul 19.30 apabila terjadi 3355 sudah bisa diindikasinya naik ya. Dan step yang kedua itu pada pukul 21 itu baru saya akan melakukan aksi pembelian.
Dan ini aksi saya yaitu terjadi pada pukul 21 yang sesuai dengan saya utarakan. Saya memasukkan angka 0,8 ya. Beli dengan stop ya. Saya ulangi lagi dengan stop ya. Pertama, saya setting dulu angkanya 32.5 ya, sebesar 0,8 ya. Langsung on market. Dan ini terjadinya kita bisa lihat ini ya pada pukul 21 ya. Dan ini sudah saya capture dia punya gambarnya, yaitu pada pukul 21.09 dan ini dikurangi 9 batang dan ini sudah menjadi button ya. Itu waktu kemarin ya, hari Jumat. Dan ini yang terjadi yang benar, yang seperti saya duga, yaitu Michigan Consumer Sentiment ya, dimana ini indikasinya turun ya. Jadi jelas sekali ya, dimana saya melakukan aksi pembelian dan itu terjadi benar naik ya. Saya ini mencoba lagi 0,5 ya pada pukul 23.37 dengan stop juga ya 33.38, 0,5 dengan stopnya 33.31 ya. Jadi ini posisi saya. Dan di akhir pada pukul 3.42 yaitu Sabtu dini hari saya memasang take profitnya 33.42 ya. Untuk yang dua posisi yang baru ya, dimana saya hanya berspekulasi apabila ini terjadi kegagalan bicara di Alaska, kemungkinan besar harga emas akan naik ya. Itu spekulasi saya. Mudah-mudahan besok hari Senin pagi bisa terjemput saya punya posisi ya. Dan ini ulasan beritanya pada penutupan sesi akhir ya, yaitu harga emas ya itu turun ya secara mingguan. Jadi fokusnya pada Trump dan Putin di Alaska. Dan sekarang kita akan melihat apa itu isi beritanya, yaitu kita masih akan lihat itu pertemuan antara Trump dengan Putin, lalu retail sale di ini itu naik di bulan Juli, lalu silver ataupun perak itu secara mingguan turun ya, tetapi perharinya naik, dan palladium itu turun 2% lebih ya. Dan ini selanjutnya adalah isinya masih menunggu masalah pertemuan di Alaska antara Trump dengan Putin ya. Penjelasannya ini. Lalu US dollar melemah membuat kita pemegang komoditi emas ya ataupun perak ataupun yang lain-lain metal itu pada membeli semua. Lalu dia punya PPI-nya juga naik ya di bulan Juli. Dan ini kemudian ini stabilizer, jadi maksudnya stabil di angka 3400 ya. Jadi maksudnya begitu, ataupun stabil di atasnya 3400 dan di bawahnya 3300. Jadi stucknya di sana. Dan lalu masalah geopolitik dan suku bunga yang rendah itu membuat demand itu tidak ini ya, geopolitik yang tidak menentu ya, geopolitik uncertainty dengan low interest yang ini ya, membuat kita pemegang emas itu atau metal berbondong-bondong masih memegang ya. Dan ini adalah signal yang terakhir, indikasinya turun semua ya. Kita bisa lihat itu dari jam 16.34 ya, 18.15, 21.40, 22.34 dan terakhir pukul 3.29
itu indikasinya turun. Dan ini adalah dia punya signal yang terakhir pada pukul 3:29, yaitu pada hari Sabtu, di mana resistennya 3344, 3350, lalu 3358, sedangkan supportnya di angka 3332, 3325, 3315. Dan seperti biasa, saya akan mengulas perjalanan untuk 1 minggu ke depan ya, di mana saya bisa mengilustrasikan untuk minggu depan. Dan ini perkiraan juga tidak ada yang penting-penting untuk minggu depan ya, kecuali hanya satu jobless claim, yaitu pada hari Kamis ya. Dan kedua, jelas sudah tidak ada lagi, sudah pasti geopolitik yang tidak menentu. Dan untuk tingginya hanya saya bisa mengatakan, boleh kata indikasinya sama dengan minggu kemarin, 3430 sampai dengan 3480 ya. Sedangkan untuk low-nya ini saya bisa mengindikasinya pada angka 3300 sampai dengan 3280 ya. Itu perkiraan saya untuk minggu depan ya, yaitu di kisaran 18 sampai dengan 22. Itu yang bisa saya bahas, dan ini saya akan simpan untuk kita ulas minggu depan. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian. Dan purchasingnya untuk hari Senin, semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian pada hari Senin. Dan channel ini akan kembali esok hari, tepatnya hari Senin 18 Agustus 2025 pada jam yang seperti biasa. Happy weekend, salam cuan, always profit. Terima kasih.